Apa yang akan terjadi jika saya katakan bahwa di dalam setiap sel tubuh Anda terdapat sebuah tombol penghancur otomatis yang mampu melenyapkan sel kanker, virus, dan protein rusak? Namun, tombol ajaib ini sengaja dikunci dan dibuat berkarat oleh gaya hidup modern kita yang terus-menerus mengonsumsi makanan. Bayangkan sebuah pabrik raksasa yang tidak pernah berhenti beroperasi selama puluhan tahun, tanpa sedetik pun waktu untuk pembersihan. Sampah menumpuk, mesin mulai panas, dan kerusakan sistem tinggal menunggu waktu. Namun, ada satu perintah ilahi yang datang setiap tahun, sebuah protokol yang selama berabad-abad dianggap sekedar ritual lapar dan haus, ternyata adalah kunci utama untuk mengaktifkan sistem pertahanan paling canggih yang pernah dikenal manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakta Ilmiah Ibadah. Di sini, kita akan menembus batas antara teks suci dan mikroskop, membongkar rahasia penciptaan yang tertulis di dalam DNA Anda melalui lensa sains yang tak terbantahkan. Hari ini, kita akan membedah sebuah fenomena yang mengguncang dunia kedokteran pada tahun 2016, ketika seorang ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ohsumi memenangkan hadiah Nobel karena berhasil membuktikan secara empiris apa yang disebut sebagai autofagi. Berasal dari bahasa Yunani, auto berarti diri sendiri dan phagein berarti makan. Secara harfiah, sel-sel Anda mulai memakan dirinya sendiri. Namun, jangan salah sangka, ini bukan proses penghancuran diri yang mengerikan, melainkan proses daur ulang yang sangat cerdas. Saat Anda berpuasa, dan hanya saat Anda benar-benar berhenti memasukkan nutrisi selama minimal 12 hingga 16 jam, sel-sel tubuh Anda masuk ke dalam mode bertahan hidup yang jenius. Mereka mulai mencari sampah-sampah seluler, protein yang salah lipatan, penyebab penyakit neurodegeneratif, hingga bakteri dan virus yang bersembunyi di dalam sel, lalu membungkusnya dalam kantong khusus untuk dihancurkan dan diubah menjadi energi baru. Rekan-rekan pemburu kebenaran di Fakta Ilmiah Ibadah, mari kita berinteraksi sejenak. Jika Anda takjub menyadari bahwa puasa yang kita jalankan adalah cara Allah menservis tubuh kita secara otomatis, silahkan tulis "puasa itu obat" di kolom komentar. Interaksi Anda sangat berharga untuk membawa pesan sains Islam ini kepada jutaan orang yang masih meragukan keajaiban agamanya. Bagi Anda yang ingin terus mendapatkan asupan nutrisi intelektual dan spiritual seperti ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini sebagai sedekah jariah Anda hari ini. Secara neurosains, proses autofagi ini bukan sekedar pembersihan fisik di perut, melainkan pembersihan skala besar di otak kita. Saat perut kosong, tingkat insulin menurun drastis dan tubuh mulai memecah lemak menjadi keton. Keton ini bukan hanya bahan bakar cadangan, melainkan bahan bakar super bagi neuron di otak Anda. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat yang terjadi setelah sel-sel rusak itu dihancurkan. Ada sebuah proses kebangkitan sel punca atau stem cells yang hanya terpicu saat siklus puasa mencapai titik puncaknya. Apa yang terjadi jika puasa Anda tidak hanya membersihkan sel lama, tapi secara harfiah menciptakan sistem kekebalan tubuh yang baru dari nol? Rahasia tentang bagaimana puasa mampu meregenerasi seluruh sistem imun Anda hanya dalam waktu 72 jam, serta hubungannya dengan perintah puasa Daud yang melegenda akan kita bongkar di bagian selanjutnya. Jawaban medis ini akan membuat Anda menyadari mengapa musuh terbesar kesehatan kita bukanlah kelaparan, melainkan kenyang yang tak berujung. Tetaplah di sini, karena apa yang terjadi pada sumsum tulang belakang Anda saat perut keroncongan akan mengubah cara Anda memandang rasa lapar selamanya. Tahukah Anda bahwa rasa lapar yang Anda rasakan di jam-jam terakhir puasa sebenarnya adalah teriakan sukacita dari sistem pertahanan tubuh Anda yang sedang bersiap untuk melakukan reboot total? Selama ini, kita menganggap rasa lemas adalah tanda bahwa tubuh kita melemah. Namun, dalam kacamata biologi molekuler, yang terjadi justru sebaliknya. Sebuah penelitian revolusioner dari University of Southern California yang dipimpin oleh Dr. Valter Longo membuktikan bahwa puasa berkepanjangan selama 2 hingga 4 hari, atau siklus puasa rutin yang konsisten, memaksa tubuh untuk masuk ke dalam mode penghematan energi yang sangat ekstrim. Dalam mode ini, tubuh melakukan sesuatu yang tidak masuk akal bagi logika manusia biasa. Ia mulai menghancurkan sel-sel imun yang sudah tua, rusak, dan tidak efisien. Inilah rahasia besar di balik sumsum tulang belakang Anda. Ketika asupan nutrisi berhenti, tingkat hormon IGF-1, insulin-like growth factor 1, dan aktivitas enzim PKA di dalam tubuh menurun drastis. Penurunan ini adalah sinyal kode merah bagi hematopoietic stem cells,
sel punca yang bertanggung jawab menciptakan seluruh sel darah Anda untuk bangun dari tidurnya. Tubuh Anda seolah-olah berkata, "Kita sedang dalam masa sulit. Kita tidak butuh tentara yang tua dan lemah. Kita butuh pasukan baru yang segar." Hasilnya, sel punca mulai membelah diri secara masif untuk memproduksi sel darah putih, leukosit, yang baru, kuat, dan jauh lebih cerdas dalam mengenali patogen serta sel kanker. Rekan-rekan pemburu kebenaran di Fakta Ilmiah Ibadah, mari kita jeda sejenak untuk menyadari kemahakuasaan ini. Jika Anda bertekad untuk memberikan pasukan imun baru bagi tubuh Anda melalui puasa yang khusyuk, silahkan tulis imun baru di kolom komentar. Setiap dukungan Anda melalui like, subscribe, dan menyalakan notifikasi adalah bentuk apresiasi terhadap syiar ilmu yang menyatukan sains dan agama ini. Jangan lupa untuk share video ini ke grup keluarga Anda. Beritahu mereka bahwa lapar saat puasa adalah proses renovasi tentara pelindung tubuh mereka sendiri. Dalam Khazanah Islam, kita mengenal anjuran puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid, atau puasa Daud. Secara medis, siklus ini memberikan waktu yang sangat presisi bagi tubuh untuk melakukan regenerasi leukosit tanpa membuat tubuh kelelahan. Ini bukan sekedar pembersihan kuman, ini adalah regenerasi sistem keamanan biologis dari level paling dasar. Allah memerintahkan puasa bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memberikan kesempatan bagi master builder di dalam tulang Anda untuk bekerja tanpa gangguan dari proses pencernaan yang melelahkan. Anda sedang menciptakan versi terupdate dari sistem kekebalan tubuh Anda sendiri setiap kali Anda menahan lapar demi memenuhi perintahnya. Namun, keajaiban puasa tidak hanya berhenti pada sistem kekebalan tubuh. Ada sebuah organ seberat 1,5 kg di dalam tempurung kepala Anda yang ternyata memiliki reaksi yang jauh lebih dahsyat saat perut dalam keadaan kosong. Tahukah Anda bahwa saat Anda berpuasa, otak Anda memproduksi sebuah protein misterius yang disebut BDNF yang bertindak layaknya pupuk ajaib bagi saraf-saraf Anda. Protein ini mampu menyambung kembali saraf yang putus dan meningkatkan kecerdasan Anda hingga ke level yang tidak terbayangkan. Mengapa para nabi dan orang-orang besar dalam sejarah selalu mendapatkan wahyu atau inspirasi besar saat mereka sedang berpuasa? Rahasia tentang pupuk ajaib otak dan bagaimana puasa mampu mencegah stroke serta pikun akan kita bongkar di bagian selanjutnya, yang akan membuat Anda menyadari bahwa lapar adalah kunci menuju kecerdasan yang luar biasa. Pernahkah Anda merasa bahwa setelah melewati jam-jam awal rasa lapar yang mengganggu, tiba-tiba pikiran Anda menjadi jauh lebih jernih, fokus Anda meningkat tajam, dan Anda seolah-olah memiliki energi mental tambahan yang tidak pernah Anda rasakan saat perut kenyang? Selama puluhan tahun, industri makanan dan mitos kesehatan konvensional telah membohongi kita dengan narasi bahwa otak membutuhkan asupan glukosa terus-menerus agar bisa bekerja. Namun, sains modern baru saja membongkar rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik sejarah para nabi dan orang-orang besar. Otak manusia justru mencapai performa puncaknya saat ia berada dalam kondisi kelaparan terencana. Inilah yang para ahli neuroscience sebut sebagai fenomena BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Bayangkan BDNF sebagai miracle grow atau pupuk cair paling kuat bagi saraf-saraf Anda. Saat Anda berpuasa, tubuh mengalami stres ringan yang sehat yang memicu lonjakan produksi protein BDNF ini secara masif di area hipokampus, pusat memori dan pembelajaran di otak. Protein ini tidak hanya melindungi sel-sel otak yang ada dari kerusakan, tetapi secara harfiah merangsang pertumbuhan saraf-saraf baru dan memperkuat sinapsis atau jalur komunikasi antar saraf. Dengan kata lain, puasa adalah proses upgrade hardware otak Anda agar bisa memproses informasi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Rekan-rekan pencari hidayah di Fakta Ilmiah Ibadah, mari kita berhenti sejenak untuk mengagumi desain otak ini. Jika Anda ingin memiliki kejernihan pikiran dan daya ingat yang kuat dengan mengikuti protokol puasa ini, silahkan tulis otak cerdas di kolom komentar. Setiap interaksi Anda membantu pesan ini menembus batasan algoritma agar lebih banyak umat yang sadar akan potensi tersembunyi di dalam dirinya. Bagi Anda yang baru menyadari bahwa lapar adalah kunci kecerdasan, segera tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Jangan lupa share video ini kepada teman atau mahasiswa yang sedang berjuang dengan ujian, agar mereka tahu rahasia medis untuk meningkatkan fokus tanpa ketergantungan pada kafein. Keajaiban ini semakin lengkap dengan kehadiran keton. Ketika cadangan gula di hati habis setelah 12 jam berpuasa,
tubuh Anda mulai membakar lemak dan mengubahnya menjadi molekul energi bernama keton. Bagi otak, keton adalah bahan bakar zat premium yang jauh lebih bersih dan efisien dibandingkan glukosa. Keton mengurangi peradangan di otak, neuroinflammation, yang sering menjadi penyebab kabut otak atau brain fog. Inilah alasan ilmiah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa AS, dan Nabi Isa AS selalu melakukan halwat dan berpuasa sebelum menerima wahyu atau inspirasi besar dari langit. Otak mereka berada pada frekuensi yang paling jernih, paling reseptif, dan paling tajam karena dibasuh oleh BDNF dan keton. Namun, benarkah manfaat puasa hanya berhenti pada pembersihan sel dan kecerdasan otak? Ada satu organ yang berdenyut 100.000 kali setiap hari tanpa pernah berhenti, yang ternyata mendapatkan libur mekanis luar biasa saat Anda berpuasa. Organ ini adalah jantung Anda. Tahukah Anda bahwa saat perut Anda kosong, jantung Anda sebenarnya sedang melakukan tarian penyembuhan yang mampu menurunkan tekanan darah dan membersihkan kerak-kerak lemak mematikan di pembuluh darah Anda secara otomatis. Rahasia tentang ritme jantung abadi dan bagaimana puasa mampu menghancurkan plak kolesterol tanpa obat akan kita bedah di bagian selanjutnya. Apa yang terjadi pada denyut nadi Anda saat Anda menahan haus? Jawaban medis ini akan membuat Anda sangat mencintai setiap detik puasa Anda. Bayangkan sebuah mesin pompa paling canggih di dunia yang berdenyut lebih dari 100.000 kali setiap hari, memindahkan ribuan liter cairan melalui ribuan kilometer pipa sempit tanpa pernah berhenti sedetik pun untuk diperbaiki. Mesin itu adalah jantung Anda. Namun, sadarkah Anda bahwa musuh terbesar mesin ini bukanlah kelelahan, melainkan karat biologis berupa plak kolesterol dan peradangan kronis yang kita tumpuk setiap kali kita mengonsumsi makanan olahan. Saat Anda berpuasa, sebuah fenomena mekanis dan kimiawi yang luar biasa terjadi di dalam rongga dada Anda. Jantung Anda, sang raja di dalam tubuh, akhirnya mendapatkan waktu istirahat teknis yang sangat ia butuhkan untuk melakukan pembersihan besar-besaran pada jalur sirkulasi Anda. Secara medis, saat perut Anda kosong selama lebih dari 12 jam, beban kerja jantung menurun secara signifikan. Frekuensi denyut jantung istirahat atau resting heart rate Anda akan melambat secara alami dan tekanan darah sistemik Anda akan stabil karena berkurangnya beban cairan dan metabolisme pencernaan yang berat. Namun, keajaiban yang sesungguhnya terjadi pada tingkat selular pembuluh darah Anda yang disebut sebagai autofagi vaskular. Seperti yang kita bahas di bagian awal, proses makan sel sendiri ini juga terjadi pada dinding arteri Anda. Sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah mulai menghancurkan protein rusak dan sisa-sisa lemak yang menempel, mencegah terjadinya pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis. Puasa adalah cara alami tubuh untuk mengampelas bagian dalam pipa darah Anda agar tetap elastis dan bersih, mencegah serangan jantung dan stroke tanpa bantuan bahan kimia sintetis. Rekan-rekan fakta ilmiah ibadah. Mari kita berhenti sejenak untuk mensyukuri nikmat detak jantung ini. Jika Anda bertekad untuk menjaga jantung Anda tetap kuat dan bersih dengan menjalankan puasa yang penuh keikhlasan, silahkan tulis jantung kuat di kolom komentar. Interaksi Anda bukan sekedar teks, melainkan dukungan nyata agar dakwah sains ini bisa menjangkau mereka yang sedang berjuang dengan penyakit pembuluh darah. Bagi Anda yang baru menyadari betapa detailnya Allah menjaga jantung kita melalui syariat puasa, segera tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Jangan lupa untuk share video ini kepada orang tua atau kerabat yang Anda sayangi, karena satu informasi tentang pembersihan pembuluh darah ini bisa menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Lebih jauh lagi, puasa secara drastis menurunkan kadar marker peradangan dalam darah seperti C-reaktif protein, CRP, dan interleukin 6. Peradangan atau inflamasi adalah akar dari hampir semua penyakit modern, mulai dari diabetes hingga kanker. Dengan berpuasa, Anda sedang memadamkan api peradangan di seluruh tubuh Anda. Jantung Anda tidak lagi harus memompa darah melalui jaringan yang meradang dan sempit, melainkan mengalirkan kehidupan melalui jalur yang bersih dan lapang. Inilah mengapa dalam sebuah hadis disebutkan bahwa puasa adalah perisai, asyamu junnah. Sains membuktikan bahwa perisai ini bukan hanya untuk jiwa dari api neraka, tapi juga perisai bagi jantung Anda dari apu peradangan biologis yang mematikan. Namun, tahukah Anda bahwa di balik pembersihan pembuluh darah ini, ada satu organ raksasa yang menjadi pusat komando metabolisme yang sedang mengalami transformasi total? Organ ini adalah liver atau hati Anda. Saat Anda berpuasa,
hati Anda berhenti memproses gula dan mulai membakar lemak cadangan yang mematikan di sekitar perut Anda. Namun, ada satu rahasia tentang lemak hitam dan lemak putih yang hanya bisa diubah melalui mekanisme puasa yang presisi. Rahasia tentang bagaimana puasa mengubah tubuh Anda menjadi mesin pembakar lemak otomatis, dan bagaimana ini berkaitan dengan kebugaran fisik para pejuang di masa lalu, akan kita bongkar di bagian selanjutnya. Apa yang terjadi pada lemak perut Anda saat Anda menahan lapar di sore hari? Jawaban ini akan membuat Anda tidak lagi takut pada rasa lapar, melainkan merindukannya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sejarah mencatat para sahabat Rasulullah tetap mampu melakukan perjalanan jauh melintasi gurun yang membakar, bahkan memenangkan pertempuran besar justru saat mereka sedang menjalankan ibadah puasa? Logika modern kita yang sering merasa lemas hanya karena terlambat makan siang 1 jam saja, pasti akan menganggap hal ini mustahil secara biologis. Namun, sains baru saja membongkar sebuah rahasia besar tentang saklar energi cadangan yang tersembunyi di dalam genetik manusia. Tubuh Anda sebenarnya memiliki baterai cadangan yang jauh lebih kuat, lebih murni dan lebih tahan lama dibandingkan karbohidrat, namun baterai ini sengaja dikunci rapat-rapat selama Anda masih memanjakan perut dengan asupan gula yang terus-menerus. Fenomena ini dalam dunia medis disebut sebagai metabolic switching atau perpindahan metabolik. Selama 12 jam pertama berpuasa, tubuh Anda menggunakan glikogen, cadangan gula, di hati sebagai bahan bakar. Namun, saat cadangan itu habis, sebuah keajaiban biologis terjadi. Hormon glukogen naik, sementara insulin turun drastis. Penurunan insulin ini adalah kunci yang membuka gudang lemak di seluruh tubuh Anda. Lemak-lemak ini tidak hanya dibakar menjadi energi biasa, tetapi diubah oleh hati menjadi keton. Seperti yang kita bahas sebelumnya, keton adalah bahan bakar super bagi otak. Namun bagi otot dan fisik Anda, keton adalah sumber tenaga yang jauh lebih stabil dan tahan lama. Inilah mengapa para pejuang di masa lalu justru merasa lebih tangguh dan fokus saat berpuasa. Mereka tidak lagi bergantung pada lonjakan gula darah yang naik turun, melainkan pada energi lemak yang melimpah dan konstan. Rekan-rekan pejuang iman di Fakta Ilmiah Ibadah, mari kita berhenti sejenak untuk menyadari potensi dahsyat di dalam diri kita ini. Jika Anda bertekad untuk menghidupkan kembali mesin pembakar lemak alami ini demi kesehatan dan ketaatan kepada Allah, silahkan tulis energi murni di kolom komentar. Setiap jempol Anda pada tombol like dan subscribe adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyebarkan keajaiban sains Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan bagi Anda yang ingin menjadi pahlawan bagi kesehatan orang lain, segera share video ini ke media sosial Anda. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang berjuang dengan obesitas atau kelesuan kronis yang membutuhkan informasi tentang saklar metabolik ini. Keajaiban puasa tidak berhenti pada pembakaran lemak. Tahukah Anda bahwa saat Anda berpuasa, tubuh Anda memicu lonjakan hormon pertumbuhan, Human Growth Hormone atau HGH, hingga 2000% pada pria dan 1300% pada wanita. HGH adalah hormon awet muda yang bertanggung jawab untuk regenerasi sel, pembentukan otot, dan perbaikan jaringan yang rusak. Di saat Anda merasa lapar di sore hari, tubuh Anda sebenarnya sedang membanjiri aliran darah dengan hormon anti penuaan ini. Anda tidak sedang melemah, Anda sedang diremajakan dari dalam. Puasa adalah satu-satunya cara alami di dunia untuk meningkatkan hormon pertumbuhan setinggi ini tanpa suntikan sintetis yang berbahaya. Namun, di balik semua transformasi fisik, regenerasi imun, kecerdasan otak, dan pembersihan jantung ini, ada satu misteri terakhir yang paling dalam. Ada sebuah titik temu di mana sains biologi berhenti dan rahasia spiritual dimulai, sebuah fenomena yang disebut sebagai resonansi ruhani. Pernahkah Anda merasakan sebuah kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta, justru di saat perut Anda benar-benar kosong dan fisik Anda berada di titik terendah? Ada sebuah frekuensi langit yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa manusia ketika ia berhasil menaklukkan nafsu biologisnya. Apa yang terjadi pada gelombang elektromagnetik jantung dan otak Anda di detik-detik menjelang berbuka puasa? Kesimpulan besar tentang puncak perjumpaan biologi dan wahyu ini akan kita bongkar di bagian terakhir video ini, bagian yang akan membuat air mata syukur Anda menetes. Kita telah menempuh perjalanan dari pembersihan sel melalui autofagi, kebangkitan pasukan sel punca, hingga lonjakan hormon pertumbuhan yang membuat tubuh Anda awet muda. Namun, di balik semua transformasi fisik ini, ada satu rahasia paling sakral yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berpuasa dengan penuh keikhlasan. Tahukah Anda bahwa di saat perut Anda benar-benar kosong, dan fisik Anda berada di titik terendah secara energi materi,
sistem elektromagnetik tubuh Anda justru sedang berada pada frekuensi tertinggi. Para ilmuwan di bidang neurokardiologi menemukan bahwa jantung manusia memiliki sistem sarafnya sendiri, sebuah otak kecil, yang memancarkan medan elektromagnetik paling kuat di tubuh. Saat Anda berpuasa, hambatan dari proses metabolisme pencernaan menghilang, memungkinkan resonansi antara jantung dan otak mencapai kondisi koherensi maksimal. Inilah yang saya sebut sebagai resonansi ruhani. Di jam-jam terakhir menjelang berbuka, tingkat hormon grelin, hormon lapar, tidak hanya merangsang nafsu makan, tetapi juga menstimulasi reseptor di hipotalamus untuk meningkatkan intuisi dan sensitivitas spiritual. Secara biologis, penghalang antara kesadaran fisik dan kesadaran ruhani Anda menipis. Anda menjadi lebih peka terhadap keindahan, lebih mudah tersentuh oleh kebenaran, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Detik-detik sebelum azan maghrib berkumandang adalah puncak dari sebuah badai cahaya di dalam otak Anda. Ketika Anda meneguk seteguk air dan memakan sebutir kurma, terjadi ledakan dopamin dan serotonin yang sangat murni, bukan karena kecanduan, melainkan karena rasa syukur yang paling dalam. Ini adalah hadiah biologis bagi jiwa yang telah berhasil menaklukkan nafsu jasadnya. Rekan-rekan setia Fakta Ilmiah Ibadah, mari kita tutup perjalanan ini dengan penuh kerendahan hati. Jika Anda telah merasakan keajaiban puasa ini mengubah hidup dan kesehatan Anda, silahkan tulis syukur puasa di kolom komentar. Mari kita jadikan komunitas ini sebagai saksi atas keagungan syariatnya. Bagi Anda yang baru menyadari betapa ilmiahnya setiap perintah Allah, segera tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini. Ilmu yang tidak disebarkan adalah cahaya yang tersembunyi, maka share video ini kepada mereka yang mungkin masih memandang puasa hanya sebagai beban. Jadilah bagian dari gerakan yang membongkar mukjizat Islam melalui kacamata sains modern. Puasa adalah cara Allah mengembalikan kita ke fitrah. Ia adalah protokol riset tahunan yang memastikan mesin biologis kita tidak hanya bersih secara fisik, tetapi juga jernih secara ruhani. Kita belajar bahwa kekuatan sejati manusia tidak terletak pada seberapa banyak ia makan, melainkan pada seberapa mampu ia mengendalikan dirinya. Dengan berpuasa, Anda sedang menyatakan kepada setiap sel di tubuh Anda bahwa ruh Anda adalah sang pemimpin, bukan nafsu perut Anda. Anda adalah mahakarya yang diciptakan untuk hidup dalam harmoni antara langit dan bumi, antara wahyu dan biologi. Namun, ketahuilah bahwa keajaiban ini baru saja dimulai. Jika puasa adalah pembersihan total, maka ada satu gerakan ibadah yang dilakukan minimal 17 kali sehari yang ternyata memiliki rahasia gravitasi luar biasa bagi otak manusia. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada instruksi untuk meletakkan dahi di atas tanah dalam posisi sujud? Tahukah Anda bahwa ada sebuah katup darah di dasar tengkorak yang hanya akan terbuka maksimal saat Anda bersujud, membanjiri lobus frontal otak Anda dengan oksigen yang mampu mencegah stroke dan meningkatkan kecerdasan secara permanen? Rahasia mencengangkan tentang sains di balik sujud saat otak mendapatkan doping langit akan menjadi mahakarya video kita selanjutnya. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk menjalankan setiap ibadah dengan ilmu dan cinta, menjadikan puasa kita sebagai perisai di dunia dan akhirat, serta menyehatkan jasad kita untuk terus mengabdi kepadanya. Ya Allah, Sang Maha Penyembuh, terimalah puasa kami sebagai pembersih dosa dan penyakit kami. Jadikanlah setiap rasa lapar kami sebagai penguat iman, dan setiap detik kehausan kami sebagai penghapus dahaga di hari kiamat nanti. Berikanlah kami kekuatan untuk terus hidup dalam jalan fitrah-Mu. Saya admin Fakta Ilmiah Ibadah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.